Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dari jurusan Teknik Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2111387. Baiklah, di sini saya dan kawan-kawan saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu presentasi jurnal. Nah, pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Lan Malianto Eskom MTI selaku dosen pengepu mata kuliah Sistem Operasi. Baiklah, langsung saja saya akan jelaskan mengenai pengembangan distribusi Linux Luxpati berbasis Ubuntu sebagai penunjang proses belajar mengajar. Kemudian ada pendahuluan. Salah satu open source software yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dunia adalah sistem operasi Linux. Ketersediaan aplikasi open source pada sistem operasi Linux ini membuat banyak lembaga pemerintah maupun lembaga pendidikan memilih menggunakan sistem operasi yang bersifat terbuka. Seperti Linux, banyak mahasiswa yang masih malas untuk menggunakan program dan sistem operasi yang bersifat open source, serta para pengajar masih mengalami kesulitan untuk mencari aplikasi pembelajaran yang digunakan untuk mata kuliah yang diajarkan pada sistem operasi Linux. Kemudian metode penelitian pengembangan distribusi Linux Luxpati berbasis Ubuntu sebagai penunjang proses belajar mengajar di jurusan pendidikan teknik informatika ini menggunakan model ADDIE atau Analysis Design Develop Implement Evaluate. ADDIE sendiri merupakan singkatan dari tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mengembangkan sistem yang terdiri atas analisis, perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan Linux Ubuntu? Kemudian, mengapa Linux Ubuntu menjadi penunjang proses belajar mengajar? Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan Linux? Dan yang keempat, apa kegunaan Linux untuk proses belajar mengajar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Yusniar akan melanjutkan presentasi jurnal. Di sini ada bagian batasan masalah. Keinginan jurusan pendidikan teknik informatika mulai menggunakan aplikasi yang open source pun mulai menurun, hingga kembali menggunakan sistem operasi dan aplikasi yang tidak gratis, karena harus membayar dengan harga jutaan rupiah bahkan lebih, seperti sistem operasi Windows, Microsoft Office, dan lain-lainnya. Ada solusi. Berlatar dari permasalahan kurangnya antusiasme mahasiswa menggunakan aplikasi dan sistem operasi yang bersifat open source, penulis mengajukan solusi terkait permasalahan itu, yaitu dengan pengembangan distribusi Linux Luxpati berbasiskan distribusi Ubuntu sebagai penunjang proses belajar mengajar pada jurusan pendidikan. Usulan solusi pengembangan distribusi Linux Luxpati ini diterapkan untuk memudahkan pengguna, yaitu mahasiswa dan dosen pendidikan dalam proses pembelajaran. Ketertarikan ini juga didasari pada kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat penggunaan software ilegal yang tinggi, khususnya software sistem operasi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Linux. Kelebihan Linux yang pertama yaitu bersifat free, lengkap dan powerful, didukung oleh banyak komunitas di dunia dalam hal dokumentasi dan penggunaan troubleshooting dan memperbaiki error. Lebih tahan terhadap virus, kompatibel dengan berbagai prosesor komputer. Selanjutnya itu kekurangan Linux. Kurang populer, ketergantungan paket aplikasi yang harus diunduh secara manual, deteksi perangkat keras yang kurang mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Priyamulyana. Saya ingin melanjutkan presentasi. Dalam pengembangan perangkat lunak, peneliti biasanya menggunakan flowchart untuk menjelaskan proses yang dilakukan dalam pengembangan perangkat. Flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah atau urut-urutan prosedur dari suatu program.
Jika kita lihat di samping ini ada flowchart yang menunjukkan bahwa yang pertama itu adalah mulai, kemudian tampilan awal distribusi Ubuntu, terus ke kustomisasi repository, terus ke manajemen paket, terus ke mengambil paket ke repository. Jika ya, maka akan lanjut, jika tidak maka akan repeat ke kustomisasi repository. Jika ya, maka akan lanjut ke pemberian identitas baru, kemudian ke perubahan desain tampilan, kemudian ke penambahan komen bahasa Indonesia, kemudian ke pengembangan modul penggunaan, kemudian ke finishing. Setelah finishing maka akan ke remastering. Jika sudah remastering maka akan ke testing atau testing uji coba programnya. Jika sudah fix maka akan selesai dan rilis secara resmi. Perancangan arsitektur distribusi Luxpati sama seperti arsitektur sistem operasi pada umumnya. Arsitektur distribusi Luxpati selain menggunakan command line interface atau yang bisa disebut dengan CLI, juga dapat menggunakan graphical user interface atau yang biasa disebut dengan GUI. Nah, ini adalah grafik tentang GUI dulu terlebih dahulu ya, yaitu ada modul web, komen bahasa Indonesia, desain tampilan, identitas Luxpati, repository lokal, program aplikasi Luxpati, desktop environment atau bisa dengan atau Cinnamon, Windows Manager atau Movin, X Windows System atau X11, CLI or Shell, bisa disebut Bash/Shell, kernel 3.11.0 strip 15 strip generic. Hardware yang terakhir itu adalah yang ketiga ini adalah yang tiga terakhir ini adalah bagian ke konsol. Jadi kesimpulannya, Luxpati OS merupakan sebuah distribusi Linux yang dikembangkan sebagai penunjang proses belajar mengajar di jurusan pendidikan teknik informatika yang bersifat open source. Luxpati OS telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Luxpati OS diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman C dengan editor Geany serta remasterized sebagai aplikasi pembuat master baru di distribusi Luxpati. Ya, selebihnya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.